Ya, perkenalkan, nama saya Imadi Swardite atau sering dipanggil dengan Pak Kadek. Saya tinggal di Dusun Umasalakan, Desa Takmung, Kelungkung. Awalnya saya memang dari kecil memang hobi beternak. Dan khususnya sering juga mengembalakan itik liar istilahnya itu di Umbaran. Peternakan ini saya kembangkan setelah krisis tahun 1908. Jadi saya memulai beternak itik secara intensif. Mengapa saya memilih peternakan itik? Karena peternakan itik petelur itu gampang dimulai dibandingkan dengan beternak yang lain. Jadi ukuran kandang, tata laksana itu saya nilai beternak itik itu lebih gampang dibandingkan dengan peternakan yang lain. Umpamanya unggas itu di ayam jauh lebih sulit pemeliharaannya dibanding dengan pemeliharaan itik petelur. Nah, dari permulaan saya pelihara itik petelur itu saya awalnya coba dan mencoba terus. Karena sampai saat ini belum ada sistem pemeliharaan itik yang baku. Semua ini saya coba-coba mulai dari kandang, kemudian jenis itik yang dipelihara, model cara pemberian pakan, semua itu berkembang sesuai dengan waktu. Setelah sekian tahun menjalankan usaha peternak itik, nah sekarang ketemu model kandang yang intensif. Bebek itu sama sekali tidak kena hujan, full dia berada di bawah kandang dia. Nah, model kandang saya terapkan di sini, sistem umbaran di kandang, postal. Jadi berplok ukuran 4x4 berseri kurang lebih 50 ekor. Jadi intinya 1 meter persegi itu saya isi 3 ekor bebek. Jadi kepadatan atau populasi 1 meter persegi itu rata-rata berisi 3 ekor bebek. Nah, dengan sistem kandang postal ini itu cuman kita seandainya tingkat kebacakan tinggi cuma diisi jerami atau sekam itu. Peternakan ini yang saya lakukan ini lebih gampang dimulai dari beli bebek bayah atau bebek endrayan istilahnya di peternak ini, bebek endrayan. Jadi kita beli di Umbaran umur 5 sampai 5,5 bulan, siap bertelur, itu dimasukkan ke kandang. Jadi kurang lebih 2 sampai 3 minggu sudah dia hilang stresnya, langsung dia akan berproduksi. Nah, kurang lebih 1 bulan udah mencapai puncak produksi antara 80 sampai 90%. Populasi peternakan itik saya sampai saat ini sudah ada 6 bangunan. Satu bangunan berisi 700 ekor, jadi populasi kurang lebih 4.000 ekoran. Nah, mengenai pakan yang saya berikan, awalnya saya menggunakan pakan campuran mix sendiri, katul, konsentrat, kemudian ada menir. Seiring dengan perjalanan waktu, nah diketemukan sekarang pakai pakan jadi pabrikan dari berupa pelet. Nah, itu saya rasa lebih praktis, efisien. Jadi tenaga itu tidak repot lagi nyampur pakanan. Jadi tenaganya itu bisa dimanfaatkan untuk lebih banyak dia mengerjakan pekerjaan di kandang. Jadi tidak lagi urusan mencampur pakan, tidak. Jadi tenaga itu lagi repot itu. Kalau pemberian pakannya itu 1 hari 2 kali, pagi dan sore, itu 1 ekor itik petelur menggunakan pakan jadi cuman memerlukan
pakan tuh 120 kilo per 1000 ekor. Jadi dia makan 120 gram per ekor per hari. Nah, dibandingkan dengan pakai pakan campuran, mix sendiri, itu bebek minimal dia makan 150 gram per ekor per hari. Memang pemeliharaan itik itu lebih gampang tata laksananya dibandingkan dengan unggas lainnya. Tapi bebek petelur ini sangat rentan tentang cuaca. Jadi fluktuasi tingkat produksi di itik petelur itu sangatlah itu berfluktuasi dibandingkan dengan unggas lainnya. Jadi kendalanya di sini bebek itu tingkat produksinya sangat tergantung pada cuaca. Nah, di sini dengan pengalaman saya sendiri di bidang peternakan itik, salah satu solusi atau cara mengatasinya saya pakai kandang intensif. Jadi bebek itu tidak terlalu, seandainya ada cuaca musim hujan itu, jadi bebek tidak terlalu stres menghadapi perubahan cuaca. Bebek mulai dimasukkan ke kandang itu umur 5 bulan. Jadi kurang lebih 1 bulan di kandang sudah bisa berproduksi antara 80-90%. Jadi dia kemampuan produksinya maksimal dia 7 bulan sudah bagus itu. Jadi akan mengalami rontok bulu, molting istilahnya itu. Nah, bisa ditelurkan kembali sampai 12 bulan. Jadi kemampuan bebek itu normalnya berproduksi sampai 1 tahun. Mengenai masalah pemasaran produksi, di Bali sering terkendala dengan masuknya telur Jawa itu ya, telur Jawa. Jadi karena di Jawa itu mungkin populasinya banyak di sana, sehingga Bali dipakai pelemparan hasil produksi telur itik di Jawa. Nah, itu kendala pernak-pernik di Bali. Nah, sementara pemakaian telur hasil produksi sebagian untuk usaha telur asin dan juga sebagian besar juga untuk kepentingan upacara adat. Atau kedepannya peternak itik itu kendalanya sekarang ada juga di bibit atau bebek bayang atau bebek endrayan istilahnya di Bali. Itu kadang-kadang pas musim peternak akan memasukkan kandang ke kandang itu terkendala dengan ketersediaan bulatnya sendiri. Nah, jadi kedepannya saya akan merencanakan bebek itu dipelihara dari DOD. Jadi tidak ketergantungan pada bebek di umbaran. Untuk mengatasi masalah bau, saya pakai M4 dengan cara di spray atau dicampur di air minum dengan sistem tower. Karena selama ini saya di samping memakai sistem air mengalir, juga di kandang saya juga memakai sistem nevel seperti di unggas ayam petelur. Dengan pakai M4, otomatis sudah jadi bebek itu terhindar dari bau yang menyengat. Kalau sudah kandang tidak bau, bebek bisa makan lebih, itu tingkat konsumsi lebih bagus. Jadi otomatis tingkat produksinya itu meningkat. Ya, bagi teman-teman yang ingin akan beternak, peternakan itik itu masih prospek. Pertama, mudah dimulai, manajemen atau tata kelola di kandang itu lebih mudah. Kemudian telur bebek itu juga masih prospek, khususnya di Bali itu masih diperlukan untuk kepentingan upacara adat dan juga usaha-usaha telur asin.
Semoga peternakan itik ini seperti ayam-ayam petelur, unggas lainnya, ada standar pemeliharaan. Selama ini kan belum ada standar pemeliharaan yang baku di itik petelur. Tidak seperti di ayam petelur, sudah ada standar pemeliharaan yang pasti. Kalau di itik petelur belum ada. Nah, harapannya ke depan mudah-mudahan ada dari pihak tertentu bisa memberikan bagaimana beternak itik yang memang sesuai dengan harapan peternak.